semuanya. Di seri kedua webinar Bangga Buatan Indonesia dan Mindanao. Perkenalkan, nama saya Marian Ella Ibilio dan saya menemani Konsul Muda di KJRI Davao, Ibu Alice Fitri Handayani, dan kami senang sekali untuk hosting seri webinar hari ini. Ya, terima kasih banyak Ella, selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi kami mohon maaf, memang tadi sedikit ada koneksi yang buruk di tempat. Cek lagi untuk narasumber Bapak Lazuardi Nasution atas perdagangan Indonesia di KBRI Manila. Pak Adi, boleh cek sama. Selamat siang Bapak Konjen dan Bapak Ibu sekalian. Salam dari Manila. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ardi. Pak Robert Kui, founder dari Alfamart Philippines. Boleh kami dengar suara Bapak? Sudah jelas? Selamat siang Bapak, Ibu-Ibu. Siang Bapak, terima kasih. Sir Manix, can you hear us? Can we hear you also for a little? Good afternoon, ladies and gentlemen. Hi Sir Manix, thank you. And I think our last presenter is not here yet, Sir Novel, but it's okay. Kita akan melanjutkan lagi nanti setelah ini menyapa beliau. Ya, Ella, sudah bagus. Terima kasih Ibu Ali. In addition, for the information of everybody, this webinar is also in commemoration of the 75th Independence Day anniversary of the Republic of Indonesia. All right, to start today's agenda, I am pleased to welcome Honorable Consul General Kiki Fabian to deliver his keynote speech. Pak Konjen, kami persilakan. Terima kasih Ibu Ella, terima kasih Ibu Eli. Ella, your Indonesian language is improving quite a lot. Thank you. For information to all of us, Ella is Filipinas. She is not Indonesian, even though she look like Indonesian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali kita bisa bertemu lagi secara virtual di hari ini di webinar seri kedua Bangga Buatan Indonesia di Mindanao. Izinkan saya untuk menyapa para narasumber pada webinar kali ini. Yang pertama, kepada Bapak Lazuardi Nasution, Atase Perdagangan di KBRI Manila. Selamat sore, Pak. Selamat sore Pak Konjen. Terima kasih Pak Lazuardi Nasution. Yang selanjutnya saya sapa Pak Robert Kui, founder dari Alfamart Philippines. Pak Robert Kui, apa kabar Pak? Baik-baik Pak Diki, selamat sore. Selamat sore Pak Kui. Yang selanjutnya to Mr. Manix Ocampo, Director of Sales and Marketing Northern Automac Intersales Inc. Pak Manix, how are you? I'm fine, Consul General. Thank you very much. Alright, you look like Indonesian, just like Miss Ella. Thank you very much. Terima kasih kepada kita semua. Pak Manix adalah orang Filipina. Yang terakhir saya sapa Pak Rafael Rian Rupesio, Sales and Marketing Manager Real Wonder Direct Sales, Safe Care Aromatherapy Oil. He is not yet there, right? But he will be joining us soon. I would like to personally thank you, Pak Lazuardi Nasution, Pak Robert Kui, and also to Mr. Manix and Mr. Rafael for your willingness to be our speakers for our webinar series with the theme of Bangga Buatan Indonesia. Webinar ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pasar Filipina, khususnya Mindanao, yang merupakan wilayah kerja KJRI Davao City bersama-sama dengan Kepulauan Sulu dan Kepulauan Tawi-Tawi. Sebelum berlanjut ke sesi bersama narasumber, saya akan memberikan sedikit gambaran umum mengenai pasar Mindanao. Mindanao adalah bagian dari Filipina yang terletak di bagian selatan negara Filipina. Luas areanya
cukup besar, yaitu 106.020 meter persegi. 2019 terdapat lebih dari 26 juta jiwa. Ada 4 kota besar utama di Mindanao, yaitu Davao City, Cagayan de Oro, General Santos City, dan Zamboanga City. Nilai perdagangan antara Indonesia dan Filipina, khususnya Mindanao, selalu surplus. Kita lihat di tabel yang ditampilkan bahwa total perdagangan Indonesia-Filipina itu tahun lalu mencapai 7,90 miliar US dollar. Kenapa? Karena impor barang produk perdagangan Filipina ke juta US dollar. Jadi kalau kita mengekspor di angka 7 miliar, hampir 7 miliar US dollar, sebaliknya Filipina mengekspor ke kita tidak sampai 1 miliar, hanya sekitar 674 juta US dollar. Nah, khusus untuk di tetap kelihatan angkanya bahwa cukup besar, 639 juta, dan kita tetap surplus di sini kelihatan. Migas itu berperan penting terhadap ekspor kita, termasuk juga untuk pasar Mindanao. Berdasarkan survei yang kami lakukan akhir tahun lalu, terdapat 217 produk Indonesia yang sudah masuk di Mindanao. Ada confectioneries, yaitu permen, produk 3-in-1, produk makanan lainnya ini, maupun produk-produk yang biasa kita dapati di warung-warung kita. Kalau di sini namanya sari-sari. Bahkan saya lihat terakhir untuk di Mindanao, ice cream aja sudah masuk di sini. Mereka sangat menyenangi karena rasanya katanya sangat-sangat bisa diterima oleh lidah orang Filipina. Di slide yang ini kita lihatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa berbagai macam produk, bahkan tolak angin saja sudah masuk ke sini, Energen, Kopiko, termasuk barang-barang produksi kimia, produk kimia seperti urea, pestisida, dan muslimwear juga ada di sini. Jadi totalnya ada sekitar 217 items yang sudah masuk di pasar Mindanao, dan secara angka itu sudah lebih dari 500 juta US dollar. Nah, kita ingin produk Indonesia lebih banyak lagi yang masuk ke Filipina, khususnya Mindanao. Saya sangat berharap Pak Robert Kwi, Alfamart-nya jangan hanya di Luzon dan sekitarnya, Pak. Di Mindanao juga boleh ditampilkan, Pak. Kita juga banyak yang berminat untuk ke sana untuk menikmati atau bangga dengan adanya Alfamart di Mindanao nantinya. Dan di samping yang sudah saya sampaikan ini, masih banyak hal-hal lain yang juga bisa kita kembangkan. Nah, dalam kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin para narasumber nanti dimulai dari Pak Adak dan Bapak Robert Kwi dan yang lain-lainnya untuk dapat menjelaskan lebih detail lagi apa yang sudah mereka lakukan, dan kita harapkan pada gilirannya kita yang mengikuti webinar ini dapat mengambil hal-hal yang disampaikan oleh para narasumbernya, sehingga produk Bapak Ibu sekalian juga bisa masuk ke Mindanao, atau Bapak Ibu bisa menemukan partner bisnis yang tepat di Filipina, sehingga produk Bapak Ibu juga bisa sampai ke negara tetangga Filipina ini. Kalau nanti ada yang ingin, silahkan bertanya Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, nanti akan kita terjemahkan tentunya karena ada moderator yang bisa dua bahasa tersebut. Jadi nggak usah gugup, nggak usah ragu. Kalau sekarang ada
foreigners yang tampil acara kita, tetapi intinya adalah untuk kita semua bisa dapat menjadi lebih baik lagi sehingga kita bangga dengan buatan Indonesia di Mindanao. Dengan kata-kata itu, Bapak Ibu sekalian, saya secara resmi membuka webinar series kedua Bangga Buatan Indonesia di Mindanao ini. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan manfaat. Dan sekali lagi kepada para narasumber, terima kasih yang terhingga. I appreciate it very much that you will share your knowledge and success story with regard to the Indonesian product. Dengan kata-kata itu, saya buka secara resmi dan saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini narasumber pertama yang akan menyampaikan paparannya adalah Bapak Lazuardi Nasution. Beliau merupakan atas perdagangan KBRI Indonesia di KBRI Manila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Robert B, yang merupakan founder dari Alfamart Philippines. Beliau akan sharing terkait dengan success story bagaimana hadirnya Alfamart di Filipina. The next one is Sir Manix Ocampo, the Director for Sales and Marketing GP Radial Philippines, yang merupakan distributor dari produk ban Gajah Tunggal. Dan yang terakhir adalah Sir Rafael Rian Robicio, the last presenter. Beliau merupakan Sales dan Marketing Manager dari Real Wonder Direct Sales, yang merupakan importer dan distributor produk Safe Care Aromatherapy Oil. Terima kasih Ibu Ali. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan, boleh disampaikan melalui chat box. Kami akan membacakan pertanyaannya nanti setelah paparan dari narasumber. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kami ingin mengundang atas perdagangan Indonesia di KBRI Manila, Bapak Lazuardi Nasution. Kepada Bapak atas perdagangan, kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Di sini saya lihat ada Ibu Eli selaku moderator juga. Selamat siang Bapak Konjen. Pertama-tama saya sampaikan suatu kehormatan Pak bisa bergabung dan berpartisipasi dalam acara webinar Bangga dengan Produk Buatan Indonesia yang berlangsung pada hari ini. Saya juga ingin menyampaikan salam saya kepada Bapak Ibu di KJRI Davao, juga Bapak Ibu peserta webinar baik di Indonesia maupun di Filipina. Mungkin saya bisa langsung ke slide saya yang pertama. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman diaspora mungkin dari Davao, Mindanao. Judul saya hari ini adalah mendobrak pasar ekspor Indonesia ke Mindanao, Filipina. Mungkin bahasanya atau judulnya begitu ekstrim mendobrak, tapi memang kita sesuaikan dengan semangat kita untuk terus mendorong ekspor dari Indonesia ke Filipina semaksimal mungkin. Lalu saya lanjutkan, slide berikutnya adalah beberapa poin dari presentasi saya yang akan saya paparkan. Yang pertama terkait dengan peluang produk Indonesia di pasar Filipina. Lalu kedua, komoditas potensial dari Indonesia ke Filipina. Lalu ada tantangan dan hambatan, mungkin saya lebih fokus ke tantangan daripada hambatan. Lalu pesan untuk diaspora dan pelaku usaha Indonesia. Di sini mungkin saya khususkan untuk diaspora di sini slide yang topik pertama yaitu peluang produk Indonesia di pasar Filipina. Saya membawa slide ini atau mengetengahkan slide ini terkait dengan posisi populasi Indonesia dan Filipina yang menduduki peringkat pertama dan kedua. Jadi apabila kita lihat atau pengusaha Indonesia melihat ini, maka prospek yang ada di Filipina sangat cukup besar. Penduduk Filipina menduduki peringkat kedua di ASEAN. Kita juga harus melihat prospek bagi masyarakat Indonesia atau diaspora Indonesia yang ada di Mindanao maupun di Davao, bahwa untuk mereka sendiri memiliki prospek yang tinggi, mengingat penduduk Indonesia sendiri sebanyak 261 juta jiwa. Artinya begini, Indonesia memiliki potensi untuk dapat melakukan semacam traveling atau melanjutkan pendidikan di Filipina
dan juga melakukan hal-hal lain atau kunjungan-kunjungan lain di mana dapat difasilitasi langsung oleh masyarakat Indonesia yang sangat mengetahui dengan kondisi dan situasi di Davao atau Mindanao. Jadi dalam hal ini saya mengambil contoh, waktu itu saya pernah bertemu salah satu wisatawan dari Malaysia berkunjung ke Bandung, dan lalu wisatawan itu menyampaikan di Bandung sendiri mereka telah difasilitasi oleh diaspora Malaysia yang dimana mereka mempunyai travel, memiliki hotel dan memiliki restoran yang notabene semua fasilitas itu dimiliki oleh orang-orang Malaysia yang ada di Bandung. Jadi dengan mengambil pengalaman demikian, kita juga harus mengambil manfaat daripada penduduk kita yang besar sebanyak 261 juta jiwa itu dapat membangun ekonomi daripada masyarakat atau diaspora Indonesia yang ada di Filipina maupun yang ada di Mindanao dan Davao. Tadi juga telah disampaikan oleh Bapak Konjen beberapa produk kita yang telah masuk ke Filipina, antara lain yang seperti Bapak Ibu bisa lihat di slide saya berikut. Kita mungkin sudah tidak asing dan sering mengkonsumsi barang-barang ini sehari-hari. Sebelum saya ke slide ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa tugas saya di sini dalam kondisi COVID ini, kami telah melakukan beberapa kali business matching, diantaranya bekerja sama dengan KJRI Davao, melakukan business matching terkait dengan food and beverage yang pertama atau 2 bulan yang lalu pertemuan atau business matching yang kedua kami lakukan sekitar 2 bulan yang lalu terkait dengan bahan industri dan bahan bangunan. Dan yang terakhir mungkin dalam jangka waktu dekat kami juga akan melaksanakan business matching untuk produk-produk kosmetik, spa dan barang-barang kebutuhan herbal. Lalu di sini kita bisa lihat pada slide berikut ini situasi pasar Filipina di wilayah Mindanao. Jadi mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian bisa ketahui mayoritas Muslim di Filipina berada di Mindanao. Jadi saya rasa untuk produk-produk Indonesia memasuki pasar Mindanao tidak akan asing lagi, karena produk-produk dari Indonesia sendiri telah memenuhi ketentuan akan produk halal. Jadi masyarakat Filipina khususnya wilayah Mindanao bisa mengkonsumsi produk-produk halal tersebut dengan lebih nyaman. Lalu di sini juga kita lihat program dari Presiden Duterte beberapa tahun belakangan ini, yaitu Build program. Jadi dengan melihat adanya kondisi banyaknya pembangunan khususnya juga di wilayah Presiden yaitu di Mindanao, maka kebutuhan akan bahan-bahan bangunan dan bahan-bahan konstruksi di wilayah Davao dan Mindanao juga cukup tinggi. Lalu ke slide berikutnya bisa kita lihat bahwa dari segi kerjasama atau hubungan konektivitas, mungkin kita sudah ketahui bahwa Filipina telah memiliki RoRo sebelumnya yang sudah berjalan dari 2017, namun karena faktor satu dan lain hal maka RoRo tersebut sempat terhenti dan kita lagi berupaya untuk direaktivasi kembali. Lalu yang kedua juga Indonesia dan Filipina khususnya untuk jalur Davao dan Manado kita telah membuka penerbangan menggunakan maskapai itu dari Garuda. Yang terakhir ini ada peningkatan kerjasama ini juga akan membuka pintu perdagangan dan akan mendorongnya meningkatkan aktivitas bisnis kedua negara khususnya masyarakat lokal. Kami juga, saya sebagai atas perdagangan dan Kementerian Perdagangan saat ini juga sedang melakukan atau berupaya merevisi yang namanya Border Trade Agreement yang sudah ada sejak 1974 untuk dapat diperbarui. Dengan memperbaruinya BTA ini nanti atau Border Trade Agreement, kami harapkan intensitas perdagangan antara Bitung dan Davao akan lebih baik dan konektivitas akan lebih berjalan, terutama dapat dimanfaatkan juga dengan adanya RoRo yang tadinya sempat terhenti. Lalu pada slide ini kita bisa lihat ada tantangan dan hambatan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tantangan bisnis pada masa COVID-19 ini adanya terjadi perilaku konsumen yang berubah
terhadap pola pandang sebagai dampak dari merebaknya wabah COVID-19. Jadi kalau di sini bisa saya tekankan, masyarakat akhir-akhir ini sudah tidak begitu memperhatikan akan kebutuhan-kebutuhan yang lain, terutama kecuali daripada kebutuhan pangan dan kebutuhan dari sehari-hari yang mereka lakukan di rumah. Jadi selain itu juga alat-alat kebersihan seperti masker atau alkohol juga menjadi produk yang saat ini sangat dibutuhkan, karena beberapa waktu yang lalu kami telah berhasil menemukan beberapa pengusaha yang menjual alat-alat kebersihan bisa masuk ke Filipina. Di lain sisi, di nomor 2 bisa kita lihat bahwa kebudayaan juga menjadi penting mempengaruhi pola perilaku konsumen. Sebagai contoh yang ingin saya sampaikan di sini bahwa Filipina memiliki culture yang meskipun kita sama di wilayah ASEAN, tapi ada beberapa produk memang yang mungkin Filipina tidak konsumsi sama halnya dengan seperti masyarakat Indonesia. Sebagai contoh yang pertama adalah misalkan sambal ABC. Sambal ABC memang bagi masyarakat Indonesia sangatlah penting dan sering kadang-kadang dikonsumsi, baik itu pada untuk makanan sehari-hari maupun pada saat makan bersama cemilan lainnya. Tapi bagi masyarakat Indonesia, bagi masyarakat Filipina, sambal ABC bukan merupakan suatu kebutuhan karena mereka tidak mengenal. Tapi namun demikian kita sebagai masyarakat Indonesia perlu untuk memperkenalkan produk-produk yang memang ciri khas dari bangsa kita, ciri khas dari bangsa atau masyarakat kita sendiri. Yang kedua bisa kita lihat juga misalkan kecap ABC. Kecap ABC mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat kok jarang menemukan di pasar atau di retail Filipina. Memang kalau kita lihat ABC sendiri tidak umum digunakan oleh masyarakat Filipina, makanya produk tersebut kurang begitu digemari atau berkembang. Lalu yang ketiga, pada dasarnya setiap produk Indonesia dapat berkembang di Filipina, namun apabila produk dimaksud tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat Filipina, maka kemungkinan besar bahwa produk tersebut akan ditinggalkan. Jadi tadi saya sudah gambarkan secara umum bahwa beberapa produk itu masih tergantung daripada budaya. Beberapa pengusaha yang datang ke saya rata-rata bertanya, Pak, apakah apa sih produk-produk yang memang potensial untuk dipasarkan di pasar Filipina? Lalu saya jelaskan semua itu potensi, cuman kita harus melihat budayanya. Apakah ada perbedaan budaya konsumsi masyarakat Filipina dengan masyarakat Indonesia? Karena kalau secara umum apa yang mereka makan kita juga bisa makan, dan apa yang mereka pakai dan kita juga sama pakai di sini. Nah di sini saya lanjutkan dengan slide berikutnya. Mohon maaf mungkin ini slide-nya kurang jelas. Beberapa waktu yang lalu memang Menteri Perdagangan dan Industri dari Filipina menekankan agar para pengusaha untuk mulai menerapkan online bisnis. Jadi ada di salah satu slide saya menjelaskan sebenarnya Filipina untuk transaksi elektronik atau perdagangan online masih belum maju dibandingkan Indonesia. Jadi baru-baru ini mereka mulai akan menggiatkan atau menjalankan segala bidang usaha melalui online bisnis. Di antaranya mereka juga mempersiapkan bagaimana cross border trade atau perdagangan lintas batas itu nanti dapat diselesaikan dikaitkan dengan perdagangan melalui e-commerce. Sini bisa kita lihat bahwa pemerintah Filipina juga mendorong UKM untuk menggunakan e-commerce. Jadi sampai saat ini sudah ada 300 UMKM tergabung bersama dengan Shopee untuk mengandalkan pameran virtual National Food Fair yang berjualan mencapai 150.000 peso. Saya lanjut aja ini. Nah di sini beberapa keuntungan atau beberapa platform yang sering digunakan dan telah berada atau masuk di Filipina.
kenapa saya ingin membawa isu e-commerce ini, nanti mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, di sini bisa kita lihat mungkin Bapak, Ibu, atau rekan-rekan diaspora, teman-teman diaspora sering menggunakan platform ini, yaitu Lazada dan Shopee. Dan Bapak, Ibu sekalian mungkin sadar bahwa beberapa hampir 90-95% produk-produk yang masuk ke Shopee ini adalah produk dari Cina. Dan bagaimana perdagangan antar negara bisa terproteksi, bisa berjalan dengan baik hingga saat ini. Bahkan saya juga kaget waktu saya membeli beberapa produk melalui 2 platform ini, bisa dilakukan refund dan return gitu. Jadi pengembalian dan refund itu bisa terjadi, padahal barang tersebut berasal dari Cina. Saya cuma bertanya, pernah nggak Bapak Ibu sekalian berpikir bagaimana ini bisa terjadi? Nah, dengan adanya konsep semacam ini, mungkin kita bisa manfaatkan bagaimana juga nanti produk-produk Indonesia bisa masuk ke Filipina. Nah, nanti saya jelaskan pada slide setelah ini. Nah, mungkin ini kurang baik untuk tampilannya, tapi saya upayakan untuk menjelaskan lebih detail. Jadi sebenarnya Shopee dan Lazada memiliki atau menetapkan 2.500 kantor cabang. Nah, 2.500 kantor cabang ini bisa kita lihat di peta pada slide ini. Ada kantor cabang yang mereka kerjasama dengan namanya M. Luiler. M. Luiler ini adalah perwakilan daripada semua pengiriman yang dilakukan dari luar negeri. Jadi apabila ada refund atau ada return baik uang atau barang, maka prosesnya melalui kantor cabang yang berada di beberapa wilayah di dalam peta yang Bapak Ibu lihat di slide ini. Nah, ini juga beberapa waktu yang lalu saya atas perdagangan juga melakukan komunikasi dengan Jakarta, dengan Kementerian Perdagangan, di mana untuk Indonesia sendiri saat ini baru mau menerapkan bagi platform-platform online yang di luar negeri untuk mulai bisa mendirikan kantor cabang seperti yang dilakukan oleh M. Luiler ini dengan bekerjasama dengan Shopee dan Lazada. Nah, untuk Indonesia sendiri bagaimana? Dan saya rasa kita juga punya peluang untuk ini, bagaimana kita membawa produk-produk Indonesia dari negara kita untuk masuk ke wilayah Filipina dengan menciptakan atau membangun daripada jaringan networking hal yang sama seperti M. Luiler ini. Nah, ini mungkin bisa kita lihat konsep secara umum bahwa dari konsumen di sebelah kiri bisa kita lihat bahwa produk itu dipesan oleh konsumen, lalu dari international product dan masuk ke Lazada dan Shopee, lalu dikirimkan, dan di sini peran kita di sebelah kanan bahwa kita sebagai diaspora, misalkan sebagai masyarakat yang tinggal atau menetap di daerah Davao dan Mindanao, bisa memanfaatkan suatu usaha untuk menjadi jasa pengiriman lokal di Davao atau Mindanao. Yang ini mungkin bisa kita contoh untuk bisa memasarkan produk-produk dalam skala kecil melalui e-commerce produk Indonesia ke Filipina. Nah, di sini slide saya yang terakhir mungkin pesan untuk diaspora dan pelaku usaha Indonesia. Jadi yang pertama adalah saya harapkan diaspora atau masyarakat Indonesia di Filipina dapat membantu Asosiasi Pengusaha Indonesia untuk mendukung usaha atau bisnis di Filipina guna meningkatkan komunikasi antara pengusaha Indonesia yang akan melakukan ekspansi bisnis ke Filipina. Jadi banyak sekali pengusaha-pengusaha Indonesia yang ingin masuk ke Filipina, tapi mereka tidak mempunyai jalur, tidak mempunyai informasi, tidak mengerti harus kemana. Nah, disinilah peran para diaspora kita, masyarakat Indonesia kita yang ada di Davao atau Mindanao untuk membantu dan berupaya mempromosikan produk-produk Indonesia juga di wilayah akreditasi atau di wilayah Davao atau Mindanao. Lalu yang kedua adalah membuat website yang menjadi sarana promosi usaha-usaha yang didirikan oleh diaspora. Jadi kami melihat sebenarnya slide ini sudah pernah saya tampilkan dengan diaspora di Filipina, maksud saya diaspora di Manila, bahwa kita memiliki kekurangan di sini, bahwa
kita memiliki kekurangan bahwa sampai saat ini beberapa restoran di Filipina sendiri atau di Manila sendiri tidak memiliki website. Jadi bagaimana restoran-restoran Indonesia itu bisa dikenal bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Manila atau ke Davao. Sedangkan mereka sebelum berangkat tidak pernah tahu apa yang restoran yang terkenal dan apa restoran yang halal yang akan dikunjungi nanti di Filipina. Jadi perlu kita membuat website yang dapat menjadi sarana promosi usaha-usaha yang dijadikan oleh diaspora. Yang ketiga adalah membuka usaha di bidang makanan, traveling untuk mengakomodir wisatawan yang berasal dari Indonesia, sekaligus mempromosikan makanan hospitality dari Indonesia di Filipina. Nah, ini juga penting bahwa banyak peluang yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia di Filipina, khususnya di Davao, bagaimana untuk menarik para wisatawan selain mereka berkunjung mungkin ke Singapura, ke Malaysia, Hong Kong, Thailand, atau Australia, tapi mereka juga bisa berkunjung ke Davao atau ke Mindanao. Di samping itu juga kita bisa lihat di Davao dan Mindanao, wisatawan juga khususnya pantai cukup menarik, khususnya daerah Palawan, lalu juga pendidikan juga di Filipina juga tidak kalah dengan negara-negara lain seperti mungkin Singapura dan Australia karena sama-sama menggunakan bahasa Inggris. Jadi tidak tertutup peluang bagi masyarakat Indonesia di wilayah Davao, Mindanao untuk menjadi agen pendidikan. Lalu yang keempat atau terakhir, mempromosikan Filipina sebagai wisatawan yang memiliki ketertarikan untuk mengunjungi Filipina. Tadi mungkin sudah saya jelaskan, ini bisa langsung ke yang terakhir. Diaspora perlu membangun website sebagai sarana informasi promosi bagi warga negara Indonesia dengan usulan konten. Ini yang saya bilang tadi, peluang ada di dalam website itu sendiri seperti agen properti, agen pendidikan, bidang usaha perhotelan, objek wisata, transfer uang, restoran, daftar produk Indonesia di Filipina, forum jual beli, hingga yang terakhir juga kita belum miliki di Manila, yaitu data diaspora. Data diaspora di Filipina juga saya rasa belum begitu terdata dengan baik. Nah, di sini kami juga ingin menyampaikan website promosi KBRI yang sudah kami launching beberapa waktu yang lalu. Mungkin ini sebagai salah satu contoh bagi nantinya diaspora atau bagi perusahaan juga bisa mulai memperkenalkan produknya di Filipina melalui website dengan apalagi pada masa pandemik atau COVID saat ini. Nah, ini tampilan berikutnya. Dan apabila ada Bapak Ibu yang tertarik atau ingin menawarkan produknya, bisa langsung masuk ke website dan melakukan registrasi sebagaimana yang di dalam slide saya berikut. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan waktu dan tempat ke Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Adi atas paparannya. Sepertinya sudah sangat lengkap sekali ya Pak dari awal terkait dengan potensi pasar Filipina bagi produk-produk Indonesia. Pak Adi, kami mohon untuk stay ya Pak di sini. Nanti question and answer kami mohon Bapak untuk berkenan menjawab. Kami juga harapkan jangan Bapak Ibu meninggalkan pertanyaan di kolom chat, nanti akan kita bacakan pada saat sesi tanya jawab. Selanjutnya kami mengundang Bapak Robert Dwi, founder dari Alfamart Philippines. Ini senang sekali dan kami merasa sangat terhormat Bapak Robert Dwi mau bergabung. Beliau saat ini sedang berada di Amsterdam dan beliau berkenan, kami sungguh senang sekali. Pak Robert? Ya. Ya, siap Pak Robert. Apa kabar Pak? Siap, baik-baik Bu. Terima kasih Bu Eli, Bu Ella. Saya di Amsterdam juga kena lockdown, jadi saya nggak bisa mondar-mandir ke Filipina dan Indonesia. Anyway, terima kasih Pak Diki, Pak Ardi, dan juga teman-teman narasumber yang lain dari Filipina, Marnix and Romel. Hope to see you in the future, right? Saya sedikit cerita tentang Alfamart di Filipina. Seperti tadi Pak Diki juga menyebutkan apakah kita bisa masuk ke Mindanao. Tentunya itu semua ada dalam planning kita. Cuman juga dengan
adanya corona pada saat ini tidak semudah itu untuk berjalan-jalan business opportunity dari pulau ke pulau. Jadi kita sementara ini masih di Luzon, and hopefully in the future we can come to Mindanao. Saya akan bicara mungkin combine ya, bahasa Indonesia dan juga ada bahasa Inggris supaya mungkin teman-teman yang dari Filipina yang berbahasa Inggris they can also understand what we are trying to do. Alfamart is a brand, Indonesian brand ya. Pada saat pertama-tama semua orang bertanya Alfa itu tulisannya ALPHA atau ALFA, semua pada bingung apa itu Alfa. Ya, tapi di Indonesia Alfamart sudah brand sehari-hari lah, kira-kira begitu. Dan secara bahasa Alfamart bisa kita bawa ke Filipina karena juga dengan keadaan joint venture antara Indonesia dan Filipina. Dan itu seperti yang tadi disebutkan Pak Diki juga, misalnya Ibu Eli dan Ibu Ella, persamaannya cukup dekat ya. Kita Pak Manix juga bisa dianggap orang Indonesia dari wajahnya ya. Sebetulnya culture kita Indonesia dan Filipina itu dekat sekali. Biasanya yang menjadi kendala, challenge actually sebetulnya itu adalah meskipun ada culture-nya yang sama, kata-katanya dan bahasanya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris masih agak berbeda ya. Contohnya salah satu merek brand yang cukup berhasil di Indonesia, di Filipina yaitu Kopiko kan. Dan Kopiko itu ya di Filipina namanya juga coffee, kafe ya. Jadi suara-suaranya dan brandnya itu bisa masuk, dan Kopiko memang juga sudah menjadi global brand lah. Sekarang yang akhir-akhir ini masuk di Filipina juga tolak angin. Nah, itu dengan bahasa Tagalognya tulak angin is almost the same meaning ya. Jadi menurut saya itu yang kita harus mengerti. Alfamart sekarang sudah menjadi di Luzon dan kita banyak di Luzon, is already a brand. Kita sekarang di Filipina sudah ada 888 toko dan challenge-nya biasanya juga antara lain tentang permits. Ya. Jadi permits itu kita tidak boleh remehkan, terutama untuk usaha yang banyak investasinya, ada kendala-kendala di permit. Tapi seperti yang tadi Pak Ardi juga sebutkan, opportunity itu dengan COVID sekarang itu banyak untuk SME. UMKM itu sekarang banyak opportunity dengan e-commerce. Dan saya senang sekali dengan opportunity seperti ini karena sebetulnya dengan keadaan e-commerce dan lain-lain, it is not only about big business. Everybody has an opportunity. Everybody, semua teman-teman diaspora yang mau berusaha, saya rasa kita akan encourage semua teman-teman yang UMKM ya, dan mau mencari selah-selahnya di opportunity di e-commerce tersebut. Seperti tadi disebutkan, Lazada dan Shopee juga sudah sukses sekali. Tapi kalau kita misalnya bandingkan dengan Alfamart, Alfamart is a community store. Kita masuk justru di, kalau saya boleh bilang, di lower tier villages, di desa-desa. Dan juga di mana supermarket itu sebetulnya agak ogah, karena misalnya penduduk 10.000, supermarket yang besar-besar tidak akan buka toko untuk penduduk 10.000. Alfamart kalau penduduknya 10.000, kita bisa buka satu toko gitu. Jadi it's a small scale business by a big entity lah. Soalnya
kita di Filipina juga joint venture antara SM dan juga Alfamart Indonesia, ya. Dan di situ kelihatan bahwa chemistry-nya juga baik antara pekerjaan sehari-hari, operasionalnya. Itu banyak teman-teman kita dari Indonesia yang membantu untuk day-to-day operations, karena secara teknis dan spesifik, Alfamart is an Indonesian brand, Indonesian way of operating things. Cuman strength-nya juga dibantu dengan SM, Shoemart, yang punya celah-celah di vendors-nya, di suppliers. Karena masa culture, orang Filipina juga tetap suka makan misalnya ekstrimnya licon, ya. Nah, itu di Indonesia nggak ada gitu. Contoh-contoh yang lain misalnya ya barang minuman, di Filipina banyak minum sodas dan bir. Di Indonesia tidak banyak, di Alfamart dijual sodas dan bir, lebih banyak teh sosro gitu. Jadi contohnya itu kita harus customize demand untuk customer dan pelanggan kita yang berada di Filipina. Dan tentunya kalau ada beberapa produk-produk yang kita bisa commercialize, antara lain Indomie dan lain-lain juga ada di Alfamart gitu. Jadi it's about acceptance of the consumer. Consumer kita nggak bisa bilang consumer harus makan ini itu. Consumer is always king. So we always need to offer what the customer wants. Ya. Dan ini juga pesan saya, share saya untuk teman-teman yang UMKM. Apapun produk, it should fit the need of the Filipino customer. I'm sure Ibu Eli dan Ibu Ella punya selera sendiri-sendiri untuk makanan dan minuman dan snacknya, ya. Dan mungkin yang satu suka Lipton Iced Tea, yang satu suka teh sosro, begitu kan. But you are still friends, right? And you are still smiling together, right? And our purpose, tujuan dari Alfamart, is juga meng-create satu environment yang mempunyai social responsibility cukup besar. Kita harus menjadi community store dan create huge employment opportunities. Karena sekarang Alfamart meskipun baru 888 toko di Filipina, population dari employment sekarang sudah lebih banyak dari beberapa supermarket chain lah. Gitu. We create employment about maybe around 8 to 10,000 people already. So I used to run SM hypermarkets before, and in SM hypermarkets we have less manpower needed than an Alfamart because every store needs to be manned by 6 to 8 people, right? Di Indonesia lebih banyak sekali, lebih banyak lagi creating employment. Jadi makanya Alfamart Indonesia itu sudah semacam one of the biggest employers opportunities in Indonesia. Ya. Itu sekedar cerita tentang Alfamart, dan opportunity kalau saya bilang, jadi yang penting saya rasa kalau ada Anda yang ingin bertanya lewat Ibu Eli atau Ibu Ella, we can continue the Q&A even after the webinar. Ya, saya tidak terbatas dengan chat yang sekarang ini, karena saya tidak secepat Ibu Eli menjawab semua question and answer di chat group, ya, di chat box. But feel free to ask questions through Ibu Eli or Ibu Ella. We can continue discussions anytime you like, anytime you want, right? So I'm open. I'm here. I shared with Ibu Eli and Pak Diki and Pak Ardi also that basically
I'm in a bit retirement mode, so I'm free to answer questions, right? But don't ask me too many questions that I cannot have my lunch. Okay, anyway, that's a little background of Alfamart. Opportunities are big. Islands are a barrier, right? Because the logistics is not that smooth. Even though what Pak Ardi is saying, DTI is very supportive. Actually, both governments, Indonesian government and Philippine government, are very supportive of every initiative. But in reality, we notice there are challenges, especially with food items and cosmetics items. You still have to pass the FDA permit. The FDA permit can be very cumbersome. Some companies ranges from 6 months to 1 year to get just one permit for one SKU, one item. And that is why I think the speed and opportunity of e-commerce is an opportunity for semua UMKM. Saya izin share sedikit, waktu itu juga dengan Pak Ardi dan teman-teman yang perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ini anak-anak saya juga dengan teman-temannya ada setup digital transformation company. Jadi terutama dengan adanya COVID dan lain-lain, itu susah sekali untuk bertemu dan physical meetings is very hard now. Tapi opportunity-nya pasti banyak di e-commerce. Jadi kalau ada yang perlu bantuan dan lain-lain atau ada pertanyaan, silahkan lewat Ibu Eli dan Ella, ya. Dan menurut saya itu opportunity dari teman-teman yang di Filipina dan di Indonesia dan juga di daerah-daerah lain seperti Pak Ardi tadi sebutkan. Diaspora is actually a borderless community. Diaspora can be in the US, can be in Australia, can be in Philippines, dan juga di Indonesia banyak sekali diaspora yang misalnya dulu sekolah di Eropa atau di Australia, di Amerika, dan sekarang ingin membantu untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan mudah-mudahan pada satu saat Indonesia is not number 3 in exporting the items, but could be with proximity of the Philippines. Why can't we beat number 1 and number 2 if the things are smooth? Yeah. So itu yang menurut saya semacam my personal dream, how to help the Indonesian business to flourish also in the Philippine market. Philippine market on paper sepertiga dari Indonesia, bisa bilang begitu, tapi ekspor kita masih kecil sekali. Ya. Kenapa ekspor kita masih kecil sekali di Filipina? Dan kedua, mungkin yang opportunity seperti yang terjadi akhir-akhir ini, the big companies, but actually no need to be big. Yang penting punya passion, ya, dan punya kemauan untuk berkembang. Saya rasa bisa juga buka semacam home industry on each island. Jadi kalau home industry-nya contohnya misalnya jual goreng kerupuk di Davao, saya rasa juga ada opportunity because every Filipinos like also Indonesian snacks, but sometimes it's not available, ya. Bu Eli juga nggak bisa cepat dapat rempeyek di Davao kan, ya. Mungkin suka juga rempeyek, tapi rempeyeknya nggak ada di Davao, ya. Mungkin ya that's one example I think. So for all the small enterprises, micro enterprises, do not be afraid to start your own business. Yeah, at this moment, consumers are plenty, eaters are plenty. Sell your merchandise through online, neighbor communities, whatever you want to do. I think
that's the future. The new normal, saya sekarang di Amsterdam. New normal di sini semua kebanyakan online dan pembayaran tidak ada pakai cash sekarang, semua tap and pay. Ya, karena juga dengan COVID semua pada takut untuk pegang cash money. Jadi semua pembayaran lewat e-pay atau e-cash, di situ semua keadaannya. Dan supermarket di sini juga single packaging. Jadi misalnya jual roti itu sandwich juga dibungkus satu persatu gitu. Yang dulunya itu misalnya buffet itu pada susah semua. Yang makan di buffet itu agak turun, tapi yang single packs akan meningkat begitu. Ya, semua hygiene dengan keadaan COVID, kita harus meningkatkan hygiene packaging dari produk-produk kita, dan itu safety and security will be becoming more important. Dan saya lama di supermarket business, jadi menurut penilaian dari supermarket business, supermarket retailing itu sudah dari mungkin 10 tahun yang lalu ditekankan, terutama in the West, ditekankan tentang hygienic packaging, ya, dan itu akan bertambah terus ke kanan kiri. Apalagi kalau mau e-commerce. Kalau e-commerce kita nggak bisa jualan misalnya pisang goreng semua open gitu, dan orang bisa batuk-batuk di depan pisang goreng. That will not sell anymore. So I hope I give you an illustration about opportunities. And again, please feel free to ask questions through Ibu Eli and Ella. And then any question in Indonesian, English, or even Dutch, I can answer you. Okay, that's it probably, a little bit from my side. Thank you again for the moderator. Thank you Pak Ardi, Pak Diki, dan Mr. Other speakers, Mr. Manix and Mr. Romel. Thank you all. Terima kasih banyak Bapak Robert Lee atas paparan yang sudah sangat jelas sekali. Bapak Ibu kami ingin ingatkan kembali untuk meninggalkan pertanyaan di kolom chat karena nanti akan kami bacakan kepada para narasumber. Thank you so much once again, Mr. Robert Lee, for sharing highly informative tips and stories. For example, highlighting some important points. For example, consumers are top priority. Thus, businesses should fit the likings of the customers. And also, everybody has an opportunity, especially with the rise of e-commerce. All right, moving on to our third speaker. May I invite Mr. Manix M. Ocampo. And for the information of everybody, he is currently the Director of GP Radial Philippines for Northern Automax Intersales Incorporated. Sir Manix, you may have the floor. Good afternoon, everyone. Before I start my presentation, I would like to request the organizers and moderator to allow me to share my screen. Good afternoon, General Diki Fabrian, Vice Consul Eli, and to our fellow resource person, Mr. Lazuardi, Mr. Robert, and Mr. Roffel. Good afternoon, ladies and gentlemen. And this time, I would like to make a presentation on about our business and how we are able to work out in the Philippine market. Can I share my screen already? Yes. Yes, Yes, you can. it says it's not yet allowed. Okay, maybe. Sorry, Pak. Right, okay. Okay, now we can. Everybody can see my screen. Yes. Yeah. Let me start by telling something about our company. We are Northern Automax Intersales Incorporated, and we are the exclusive Philippine
distributor of the tire products from the GT Tire Group, particularly GT Radial, GT, and Gajah-Tunggal. And our headquarters are located here in Quezon City in Santo Domingo Street. And our company is a fairly lean and mean organization, and we are looking forward to meet every customer demand, and our goal is to bring total customer satisfaction and provide high performance products that embodies the Gajah spirit. No, Gajah is Bahasa for elephant, no, which is pioneering, prudence, pride in workmanship, commitment, and loyalty. This is the mission of our company that we commit to the Philippine consumers. Our principal, PT Gajah-Tunggal Tbk from Indonesia, has been a long partner of our group since the early part of the 1990s, and I've seen a lot of transitions in our organization, particularly in the Philippine economy. We started off with the product brand Gajah-Tunggal, and then progressed in the middle 1990s to carry the GT Radial brand for the radial tires. And then sometime in the middle 2000, we brought in also the Precious brand from the GT Tire Group, which is GT Tires. And from the very beginning, we had quite a big problem with the startup of our business, because we are the newest of the tire brands to enter the Philippine market, and they don't really get the meaning of the name Gajah-Tunggal. So we have been nicknamed Tanggal. In Tagalog, Tanggal means easily taken off, no? Madaling matanggal. So that's quite a negative connotation, but somehow we were able to get over that impression because of the quality that is presented by products coming from PT Gajah-Tunggal, or PTGT, we call for short. Our group also has been involved, as well as some of our associates, with other Indonesian products for distribution in the Philippines, particularly Kingland Tires, no, from PT King Tire Indonesia. This is for the van motor, no, motorcycle tires, and also from PT Dayama Star, no, which is classwear products under the brand DLX and City Nova. But let me make my presentation focused on our tire business. Why did we do a business with PT Gajah-Tunggal? PTGT is the largest integrated tire manufacturer in Southeast Asia, with more than 60,000 pieces capacity per day. And not only that, no, PTGT also is a manufacturer of globally recognized tire brands, and among the tire brands in the world. And they have a track record of almost 70 years already in the tire business. This year is their 69th year. Next year will be the 70th year of PTGT. And one of the strengths of PTGT is that they are able to distribute their products all across Indonesia to 77 cities, despite the archipelagic geography of Indonesia. And that is why we find strength in that capacity of PTGT, which is very much applicable to the Philippines, also being archipelagic with 7,100 islands. And not only that, PTGT is exporting its product to 6 continents, covering 130 countries. And one of the strengths, which really we are very proud of, is that PTGT is a trusted OEM partner of global automotive manufacturing brands, no? that is both in consumer and in the commercial segments.
and their products are recognized in its quality because it is accorded by over 10 global quality recognitions, and foremost of that is the DOT of USA, the ECE from Europe, the GSO from the Gulf countries in the Middle East, in Metro of Brazil for the South American countries, and of course SNI from Indonesia. And for the Philippines, since 1999, PTGT Products has been given the Bureau of Product Standards PS mark, and it gives us a lot of pride to carry the products of PTGT that are high, very high in quality. Now, Northern Automax Intersales, being its Philippine distributor, really finds our core strength in having an organization that is inspired. No, we're an organization that is internally motivated, and we have passion for our products, as if we are the one producing the products themselves. And one core strength that made us a success also in the Philippines, despite being an imported product, is that we are able to work as a team, and that teamwork is grounded on a strong listening skill internally within the organization, and also listening from what the market is telling us. And from these listening skills that we have, we are able to identify the opportunities that are presented by the market to us, and therefore we are able to understand the challenges, and gives us an opportunity to find the best approach and get to the best solution, so that we can benefit the people, we can benefit also our environment, and also the stakeholders and our partners in the business. This is, I think, organizationally, one very important aspect any business should develop. PT Gajah Tunggal, through Northern Automax in the Philippines, is widely distributed all throughout the country, from the northernmost islands of the Philippines to the southernmost islands of Tawi-Tawi. In fact, I have visited Tawi-Tawi, and I have seen PTGT products being sold all across that region. And to date, we are having 33 major distribution points all over the country. 17 of those are in Luzon, in the major island. 5 of them are in Metro Manila, the center of the economy. 3 of them are Ayas. And for Mindanao particularly, we have 3 distributors, and all of these are supported by about 550 dealer outlet networks. Mindanao has been one of our focus lately, because we know it's a market that is growing and have a lot of potential. That's why our strategy right now to approach the Mindanao market is to bring our products closely and quickly to the market, so that it is easily accessible and quickly can reach our target customers. In Mindanao particularly, we have 3 points of major distribution. One in Cagayan de Oro, the next one is Davao, and also there in Dipolog. And strategically, we are able to support about 50 dealer network right now, and we are still growing in Mindanao with our special focus in this market. To share with you how our strategy in covering the market, because our product is closely working in the service industry. Also, we have this very dynamic GT Radial Service Center network development. Our point of sale setting up strategy that makes our products easily accessible and very near to our market. So you can hear that we are opening a lot of
outlets and investing in our dealership network so that we can get a stronger foothold of our market. A lot also was mentioned already by our two previous resource speaker, because right now digitalization is, I think, quickened by our current crisis in this pandemic, and we are very fast going to that culture of the future, which is, I think, a very crucial aspect of businesses right now. Mr. Lasuardi and Mr. Robert mentioned about e-commerce, the digital platform. We are leveraging on all of these things, including social media, because that is where we are able to engage and educate and also relate to the customers very closely. So our website is up and running, our Facebook page and even in the Instagram are right now daily receiving a lot of inquiries, and many businesses right now are being engaged through our social media platform. And this is something that is no longer an option for any business. A business right now to be ready for that new normal for the future must already be in the digital space. Not only that, our strategy still includes the quad media approach. We're still in the print and also partnering with a lot of media companies, because we recognize that our market spans a big segment, no? Not only the young ones, not only the new generation, but also the key leaders that are still attuned into the quad media. So we have lingering partnerships with magazines and e-magazines, for that matter, that continue to speak about our product, promote our relevance and timeliness of our product to the needs of the market. And having mentioned about e-commerce, and particularly Lazada and Shopee, GT Radial and Gadget-Unggal and all the products coming from our organization are now actively also marketed and sold in this e-commerce platform. This improves our market access and tells of our availability to every market, and it quickens our response to the ever-changing need and demand of the very discerning consumer market. We also continue to do experiential strategy. We are doing ride and drive and challenges, because as our tagline says, experience the performance. For the tire business, it's very important for the consumer to see for themselves the performance of our product. And from our learning, every consumer that has tried our product becomes an indirect promoter of GT Radial and Gadget-Unggal because of their word of mouth. They speak well of our products because they have experienced this firsthand. Not only that, the network also are continuously educated and also brought into the experience. We bring our dealers to not only to visit the plant in Indonesia, but also to try the quality and performance of GT Radial products from PTGT's very own proving ground. No? The proving ground is closely resemble the racing circuit, and also has adequately copied the situation, environmental situation of every part of the world, be it in snow, in ice, be it in rough road or smooth road or high performance roads. The proving ground of PTGT has all this capacity to test the performance of our product.
even before we release it into the market. And our distributors and our dealers are brought to this experience to increase their confidence in marketing PTGT's product. We also continue to do product launches, and through this we educate the market about the timeliness of our product, the relevance of our product, the features of our product that closely answers the need of their logistics, their cars, their vans, no, and the transport sector, and practically all industries, because every industry is in tires. Who is not on tires? No? So product launches serves as a learning platform for the consumers, and we continuously use this to educate the market about our tire products. The ultimate proving ground of the tires is the circuit. And for us, we are also involved in motorsporting since 2012. From the Circuit Showdown, we have reached out to the grassroots market of the Philippines, showing them that the technology of GT that they were able to prove in the circuit is the same technology that they can enjoy even if they are just driving normally day by day in regular roads anywhere in the Philippines. And for the endurance race, noteworthy to mention, GT Radial, particularly the Champiro SX2, is the outstanding and preferred tire brand of every racer. For 8 hours, they only need one set of tires and continuously running, and after that they still have about 40% remaining usable life after about 200 laps in the circuit in high speed and high endurance situations. We also join trade shows so that we can speak closely, up close and personal to the market, and they can ask us questions directly about our products. And to end my presentation, I just like to encourage all our Indonesian friends, our brothers and sisters who are in the Philippines, no? That as the corporate tagline of PTGT is driven by national pride. Be proud of your Indonesian products, even if you are in the Philippines. Patronize them, speak a lot of them, because Indonesia produces high quality products, and we are a testament of the capabilities of Indonesian industry that are right now being sold in the Philippines. So with this, I would like to greet all of you. Advance, salamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Dirgahayu. Terima kasih banyak. All right, thank you so much, Mr. Manix Ocampo, for your presentation about your company and sharing some important points and strategies to propagate your business. Hopefully, you could stay, sir, with us so that you could join us in the question and answer portion after our final speaker. Moving on to our last but definitely not the least speaker, we have here Mr. Roffel Rian Rupicio. He is the Sales and Marketing Manager of Real Wonder Direct Sales and the official distributor of Safe Care Aromatic Oils. Sir Roffel, you may have the floor. Okay, thank you so much, Ms. Moderator. And before I start, I would like to ask if you can hear me and you can see my presentation on the screen. Yes, sir, we can. Okay, thank you so much. So before I start, I would like to say thank you once again to the Consulate General of Indonesia here in Davao, especially to Mr. Dicky Conjen, Mr. Dicky Fabrian, Madam Ibu, Ella,
and to the rest of the speaker, Mr. Manix Ocampo. That was a great presentation, Sir Robert B. and Mr. Laswardi. So my name is Rofel. I represent PT Surabaya Inda Parma, which is based in Surabaya. And we are distributing here in the Philippines the aromatherapy, which is the brand, it has a brand name of Safe Care. It has 2 variants here in the Philippines. And right now, I would like to share a bit of success story of this product since we started distributing since 2017. So we started 2017 with 2 Indonesian products here in the Philippines, which is Buah Merah. We manufactured health supplement juice and the Safe Care. So right now, Safe Care has already penetrated the market, which is basically in Metro Manila and Mindanao. So we are spearheading as well the markets in Visayas, since we have not yet saturated the market in the entire Philippines. So right now, available in the market is the eucalyptus and a Mind Spirit variety, which is our very fast-moving products in the Philippines. So since we started 2017, most of the products are now available in some stores in Metro Manila and mostly in Mindanao. So Safe Care is a mentholated oil, which is an organic compound. It is a mixture of different plant-based oil, which is basically capture the market of the Filipino. Like what Mr. Robert P. said earlier in his talk, that a product should fit the market. So the Filipino has this tradition of putting a mentholated oil since we were kids until we became a teenager, and then until we became adult. And it's like part of the daily lifestyle of the Filipino to have a refreshing and mentholated oil. So that's why we have already cited a potential market in the Philippines since 2007. So it has 2 variants. This eucalyptus is designed for kids which has less tolerance to heat, because the aromatherapy refreshing oil is quite mentholated for kids. So we have launched a much lighter version of the original aromatherapy. Okay, so basically the effect of Safe Care is to relieve some of the common muscle pain, indigestion, joint pain. It reduces as well the motion sickness, and it can also repel mosquito, since we are in a tropical country during the season of mosquito, which is from June to September. So some of our products is really fast moving during this season. So here in Mindanao, we have already penetrated a large market in 2017 and as well in 2018. So the quantities are increasing each year, and also we have some distributors already who's been distributing the products
as well in Cotabato, Surigao del Sur, Lanao del Sur, Pagadian, Zamboanga del Sur. And these markets are already established as of this time. And we have some challenges as well that we have encountered, like what Mr. Robert said earlier, that since we are in a cosmetics category, so we have to work on the FTA for at least 6 months. So that's, I think, the common challenges for some of our product lines. And this is the simple illustration of our sales since we started. So since 2017, we were able to double the sales up to this time. So once again, I'm gonna make this real quick. The products from Indonesia that we have right now is already our core product. So before, we have around 200 SKU. So you can see in the picture that we have a lot of products. But right now, Safe Care is enough to sustain the entire business of Real Wonder. And this success of Safe Care in the Philippines is not only a success of our company, but also I can say that this is a huge success to the government of the Republic of Indonesia, especially to our friends in a Consulate General of Republic of Indonesia here in Davao, who is very supportive since we started the business in 2017. So we have been joining a lot of activities in Davao, even in Jakarta, in Manila. So it has contributed a lot to the success of Safe Care here in the Philippines. So what I can say is that we never stop exploring all of the possibilities here in the Philippines. So probably within next year, we are also looking for some suppliers of kitchenware, probably, and some appliances that we can also distribute, or we can also introduce to the Philippine market. So for Safe Care Philippines, I'd like to extend and I would like to make this opportunity to say thank you. Thanks a lot for all the help and the support, for all the trainings that you have provided us. So for now, you can have my contact details through our moderator. So if you have any questions regarding the product, or do you have any interest in distributing our products here in the Philippines, our communication line is, you can have our communication line with our moderator. So once again, thank you for having this opportunity. And I hope that this webinar will have another session in the coming days. So once again, thank you so much, and I hope that you have the idea of how we establish the business here in the Philippines with the help of our Indonesian friends in here in Davao. So thank you so much. Thank you, Sir Rafael, for sharing the progress and success of Safe Care in the Philippine market. Moving on to the next part of our program, I would like to request Ibu Ali, could you please kick off our question and answer portion? Thank you, Ella. Terima kasih sekali lagi. Thank you so much for our
presenter and speakers. Actually kita telah menerima banyak sekali pertanyaan dan mohon maaf kalau memang kami tidak bisa menjawab semuanya hari ini, namun nanti kami bisa menjawab via email. Untuk pertanyaan pertama, kami mohon izin Pak Robert atau masih ada di Zoom ini? Masih Bu. Ya Pak Robert, Bapak mohon izin saya ingin bertanya, saya ingin membacakan pertanyaan tadi dari teman-teman di kolom chat. Apakah produk-produk Indonesia itu yang sama Filipina hanya yang sudah ada di Filipina, atau adakah kesempatan lain Pak untuk produk Indonesia yang belum ada di Filipina bisa dijual di Alfamart, di gerai Alfamart di Filipina? Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Intinya kalau produk-produk dari Indonesia itu biasanya harus mendapatkan izin-izin seperti tadi dijelaskan, ya. Jadi izin-izin kalau food items itu harus lewat FDA, Food and Drug Administration. Dan biasanya yang melakukan proses tersebut adalah third party atau distributor importer kita. Ya. Alfamart sendiri tidak bisa membuatkan FDA permit dari produk-produk tersebut. Tapi kalau udah di pasaran, udah masuk ke Filipina dengan permitting, bisa ditawarkan ke Alfamart. Tapi saya rasa kalau untuk teman-teman yang UMKM, SMEs, mungkin kalau sudah bisa ada izin-izinnya, bisa langsung jual langsung ke online. Kalau menurut saya, karena tetap online itu bisa borderless kan, dari pulau ke pulau tidak ada masalah seperti Pak Adi tadi jelaskan. Ya, menurut saya it can be more cost effective kalau volumenya masih kecil. Begitu volumenya besar, lain kasusnya lah, case-nya lain sekali kalau itu misalnya Kopiko dan lain-lain ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak Robert Kwi. Kebetulan Bapak jam 5 atau jam 4 di Indonesia harus meninggalkan kita ya Pak, karena ada kegiatan lain. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Kami lanjut ke pertanyaan kedua yang ditujukan kepada Bapak Lazuladi Nasution atas perdagangan. Ada pertanyaan Pak, ini ada permohonan Pak Adi, apakah bisa membantu kami untuk memasukkan produk plywood dari Pelabuhan Bitung ke Filipina, Pak? Kepada Pak Adi kami persilahkan. Pak Adi? Ya, terima kasih Bu Eli. Sejauh ini berdasarkan info kalau plywood itu masih ada ketentuan, jadi ada pembatasan untuk produk-produk kayu yang dapat dilakukan impor ke Indonesia khususnya melalui Bitung, dan termasuk mungkin produk kayu juga saat ini dibatasi. Tapi kami harus cek dulu mungkin HS kodenya di portal kita di INSW, apakah produk ini saat ini sudah bisa masuk dan diimpor melalui Pelabuhan Bitung. Kami juga tadi lagi berupaya untuk mencari tahu dulu produk plywood ini, karena secara umum informasi sekarang terbuka. Kalau Bapak Ibu ingin melihat misalkan peraturan di Indonesia, itu bisa kita buka portal Indonesia National Single Window. Situ bisa kita lihat bahwa semua peraturan impor produk-produk ke Indonesia bisa dicek di sana, apakah itu bebas, dibatasi atau dilarang. Hampir sama dengan Filipina, mereka juga punya ketentuan yang sama, apakah itu ketentuannya adalah free atau ada limitation atau dia sama prohibit atau ada restriction untuk melakukan impor. Lalu yang kedua, kalau misalkan untuk peraturan di Filipina sendiri, itu kita bisa cek PNTR namanya, Philippine National Trade Repository. Nah, kalau Philippine National Trade Repository itu bisa dicek di website untuk mengetahui semua aturan ekspor dan impor di Filipina. Jadi misalkan kayak makanan,
Di website itu dijelaskan bahwa mesti ada registrasi FDA, misalkan Food and Drug Administration. Terus misalkan produknya apa ya, perikanan itu mesti ada perizinan dari Department of Fisheries di Filipina dan seterusnya. Jadi detail sekali. Di PNTR itu website memang dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN untuk mengetahui segala aturan-aturan untuk ekspor dan impor secara transparan. Jadi kita bisa men-challenge peraturan itu melalui ASEAN Sekretariat di Jakarta apabila ada aturan yang tidak sesuai. Misalkan tertulis di situ aturannya seperti ini, tapi di lapangan berbeda, maka kita bisa melakukan komplain gitu terhadap peraturan tersebut. Gitu Bu Eli, kurang lebih. Terima kasih. Kalau Pak Adi tadi ternyata sebenarnya keinginannya adalah meminta justru supplier plywood dari Filipina ke Bitung. Nanti mungkin kita bisa kontak lagi ya Pak ya dengan Bapak, dengan menghubungkan Bapak dengan ya Ibu Flori. Jadi memang ternyata beliau inginnya dari plywoodnya justru dari Filipina ke Indonesia. Ya. Karena mungkin lebih dekat ya, dari jarak mereka lebih aman dan lebih dekat kalau mendapatkan kayu tersebut langsung dari Filipina. Karena baru hari ini saya juga menerima telepon dari Manado, saya lupa tadi dengan ibu siapa. Dia mencari banyak sekali. Yang pertama mencari, saya sudah kasih listnya, ini daging babi katanya. Dia pengen impor daging babi dari Filipina. Dari Filipina ke Manado. Dia juga tadi mencari apa lagi? Ada beberapa produk Bu Eli. Cuman saya juga bilang, apakah Ibu dari Manado ini sudah kenal dengan Bu Eli dari KJRI? Oh sudah, saya sudah kenal. Tapi saya pengen cari dari sumber yang lebih besar katanya. Sumber yang lebih besar yang dari Manila. Seperti kata dia, misalkan yang ekspor ini adalah Aboitiz, kata dia. Aboitiz, perusahaan-perusahaan besar di Manila. Jadi dia kelihatannya tidak ingin dealing dengan yang kecil, tapi saya bilang yang besar kecil sama aja, pasti mereka juga nanti merefer ke agen atau branch mereka yang ada di Davao misalkan gitu. Mungkin gitu sih Bu Eli. Jadi banyak sekali memang permintaan dari Manado kebutuhan ya, untuk memenuhi kebutuhannya dari Filipina. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Ardi untuk jawabannya. For the next part, may I invite Sir Manix M. Ocampo. Sir, we have a question here coming from Miss Tori from Manado, Indonesia. Yes. So, sir, when did you first start distributing the GT Radial products to the Philippines? And how long was the approval from the Philippine authorities like BPI to start selling your products widely to the market? Okay, for the Gadget Tunggal brand, we have been selling this product since the early 1990s, from 1991. And we brought the GT Radial brand to the Philippines from 1994. And prior to obtaining the PS mark, we were importing the goods using the import commodity clearance route, which takes us about 2 to 3 weeks prior for getting the ICC mark, which allows us to be freely sold all across the country. But with the having been accorded the PS mark license from 1999, our importation of the PTGT products now enjoy a very quick importation and access to the market, because we no longer have to wait for the clearance for the quality, because this has already been pre-audited and pre-recognized by the Department of Trade and Industry through the Bureau of Product Standards, which who every year goes to the manufacturing plants to audit all our products continuously. And they have found our products to be very, very consistent. In fact, we have a track record of no quality concerns from the market. In fact, that is one reason perhaps why our patronage is
still growing right now in the Philippine market. We are not only representing the biggest tire manufacturer from Southeast Asia, but I believe right now PT GT products and the GT Tire Group products are now the foremost tire brands that are being imported and sold in the Philippines in terms of volume. So you can say that right now we are the top brand in the tire industry in the Philippines. Thank you. Thank you, Sir Manix Ocampo, for answering our question. So lastly, may I invite Sir Rafael to answer this question. So, Sir Rafael, how was your experience with the Food and Drug Administration, or FDA, in the Philippines, so that your products from SafeCare Indonesia will be approved and widely available here in the Philippine market? Yeah, actually the challenges that we had with FDA is I think most of us pertaining to food, cosmetics, and drug distributor has to set the same standard, and like what we have mentioned earlier. So the process took around 6 months to approve a single product. So, but the good thing is, since we are in ASEAN country, so we have the same process, we have the same almost the same document that we need to provide with our Philippine government agencies just to approve. But it was also a learning step for our company, that we were able to know the various standard, the global standard when it comes to food and drug safety in ASEAN. So the experience of obtaining the FDA certification is also a benchmark of how we set a good standard in selecting a product. So since SafeCare is available in 17 countries right now, so we were able to obtain the FDA certification flawlessly. Thank you, Sir Rafael, for your answer. I'm guessing that our participants already got a sense of the quality and excellence of the products of Indonesia and its potential to the Philippine market through the testimonies of our speakers. I hope that we have addressed the questions well, and our participants have gained fruitful experiences and learnings from our designated speakers. Terima kasih banyak Bapak-Bapak narasumber kita. Bagi para peserta, jika ada pertanyaan lain, silakan dapat disampaikan melalui email yang tertulis di kolom chat. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, untuk mengakhiri webinar ini, saya ingin mengundang Ibu Alicia Fitri Handayani, Konsul Muda Ekonomi di KJRI Davao, untuk menutup webinar hari ini dan menyampaikan pesan penutupnya. Ibu Ali, kami persilakan. Terima kasih banyak, Ella. Bapak Ibu semuanya, para narasumber serta peserta webinar kali ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diluangkan selama 2 jam ini. Hari ini kita sudah mendengar banyak sekali masukan maupun paparan serta informasi yang disampaikan oleh narasumber, dari mulai Bapak Konjen yang sudah menyampaikan mengenai pengenalan pasar Mindanao serta potensinya bagi produk Indonesia, serta Bapak atas perdagangan juga yang tadi menyampaikan mengenai potensi pasar Filipina bagi produk Indonesia. Kami mencatat beliau sampaikan bahwa penting bagi para pelaku usaha untuk mencari produk yang sesuai dengan budaya di Filipina, serta beliau juga sampaikan untuk terus memanfaatkan e-commerce. Sementara Bapak Robert Wee, founder dari Alfamart Philippines, juga menyampaikan bahwa untuk
masuk ke pasar Filipina, kita tidak perlu, it's not only about big business. Jadi semua pun bisa punya kesempatan. Namun memang seperti tadi disampaikan, harus tahu budaya maupun mencari peluang-peluang potensi produk apa yang memang betul-betul dibutuhkan di Filipina. Serta selain itu menjalin kerjasama yang baik dengan distributor. Sementara tadi Bapak Manix juga sama menyampaikan poin yang mirip, yaitu harus tahu market dan sehingga bisa membuat strategi yang baik agar produk kita atau produk Indonesia ini nanti bisa sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan penting juga menurut beliau adalah penggunaan e-commerce. Serta yang terakhir, Mr. Rovel, beliau juga sampaikan bahwa memang kerjasama yang baik antara perusahaannya dengan Indonesian Consulate juga berhasil membuat produk tersebut juga semakin dikenal dan semakin bisa dipasarkan di Filipina. Oleh karena itu mungkin bisa menjalin hubungan yang baik Bapak Ibu semuanya dengan perwakilan RI baik di Manila maupun di Davao City. Selain itu Pak Ardi juga tadi menyampaikan ada pesan penting juga terkait dengan ketentuan ekspor impor di negara Indonesia dan Filipina. Itu bisa cek langsung ke Philippines atau Indonesian National Trade Repository. Nanti di situ ada peraturan serta mungkin cara serta bagaimana bisa ekspor ke suatu negara tertentu, terutama ASEAN. Sepertinya sudah saya sebutkan semua di kegiatan kita hari ini. Ella, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah hadir di sini dan berkumpul selama 2 jam penyelenggaraan acara ini. Kami mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan yang kami lakukan dalam penyelenggaraan kegiatan, terutama pada saat awal, karena memang ini merupakan tidak terprediksi dari kami bahwa koneksi internet kami bisa down di saat kami mau memulai acara. Terima kasih lagi Bapak dan Ibu semuanya. Kita telah tiba di akhir acara. Sampai berjumpa lagi di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saatnya kita bangga buatan Indonesia.